Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya, juga sahabat-sahabat Allah. Hari ini saya mau bawa renungan. Nah, sebelum kita renungan, kita akan berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan kasih karunia yang Kau berikan buat kami. Kalau satu hari lagi Engkau tambahkan di pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh mengalami Tuhan kehidupan yang baik Bapa bersama-sama dengan Engkau. Bapa, kami mau mendengar renungan, biar renungan ini boleh merema dalam hati kami dan boleh menjadi berkat untuk hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Ya, hari ini saya bawa renungan gak sendiri. Saya ditemani sama Jojos. Dan hello ya, hello. Halo, dan renungan saya hari ini juga saya mau bawa sedikit seperti mendongeng. Ada Snowy juga nih. Ada Snowy juga, iya. Jojos diem ya, lagi mami cerita ya, oke? Oke, nah hari ini saya bawa renungan dengan model seperti cerita dengan anak-anak karena saya ambil dari buku anak-anak. Tapi saya senang karena buku anak-anak ini menginspirasi banget buat saya, oke? Judul buku ini adalah Sammy and His Shepherd. Arti bahasa Indonesianya Sammy dan gembalanya. Oke, saya baca. Saya akan terjemahkan langsung ke bahasa Indonesia ya. Chapter pertama. Saya adalah domba yang berbahagia. Sammy berpikir seperti itu ketika ia sedang bermain-main di padang rumput yang hijau. Dia melihat ke atas, dia memandang ke atas dan kemudian menyadari bahwa ada domba lain di padang rumput sebelah sananya ya, dan memandang dengan tatapan penuh pengharapan dari balik pagar. Dia juga menyadari bahwa padang rumput di sebelah pagar, di sisi lain pagar itu tidak sebaik padang rumput di sisi dia. Dia berkata, saya tidak pernah membayangkan ada begitu banyak batu dan begitu sedikit rumput yang ada di padang rumput itu. Dia berpikir membatin. Sammy mendekat ke arah pagar. Kemudian dia berkata, "Hai." Dia memanggil kepada domba yang lainnya yang di sisi pagar yang lain. "Siapa namamu?" Tanya. Kemudian domba yang lain itu menjawab, "Saya tidak mempunyai nama," kata si domba. Sammy berusaha untuk tidak terlihat terkejut, tetapi ia tidak bisa membayangkan domba yang tidak memiliki nama. Kemudian dia menyadari juga bahwa domba yang dia lihat itu sangat kurus dan begitu banyak lalat yang di sekeliling kepalanya. Domba kecil itu bertanya, "Apakah kamu punya nama?" Kemudian Sammy menjawab, "Nama saya Samuel, tetapi orang-orang memanggil saya Sammy." Kemudian si domba kecil itu bertanya lagi, "Dari mana kamu mendapatkan namamu?" Sammy menjawab, "Gembalaku yang menamai aku seperti itu ketika ia membawa aku. Dia menamai semua domba-dombanya." Kemudian si domba kecil yang kurus itu bertanya kembali, "Kenapa ia melakukan hal itu?" Ketika ia bertanya seperti itu, dia menggeleng-gelengkan kepala karena di kepalanya banyak lalat dan dia mencoba mengusir si lalat itu. Kemudian Sammy menjawab, "Well, saya rasa karena dia mengasihi kami semua satu persatu dan dia menamai kami supaya dia bisa mengenal kami lewat nama kami." Nama Samuel berarti didengar oleh Allah. Saya waktu diambil oleh gembala saya itu terluka dan sakit, katanya Samuel ya, kata Samuel, Sammy itu ya. Kemudian gembala itu membawa saya dan dia berdoa untuk saya. Dia menamai saya Samuel supaya saya selalu ingat bahwa Allah selalu mendengar doa saya. Kemudian
si domba kecil itu berkata, "Wow, kamu kelihatannya sangat bahagia hidupmu," katanya. Samuel menjawab, "Tentu saja saya bahagia. Saya memiliki gembala terbaik di seluruh dunia." Dia tahu ketika saya menginginkan sesuatu. Si domba kecil itu bertanya, "Bagaimana ia bisa tahu?" Sammy menjawab, "Karena dia adalah gembala yang mengasihi saya dan dia selalu menjaga saya, mengurusi saya," kata Sammy. Kemudian domba kecil itu berkata, "Saya tidak mengerti. Lihatlah padang rumput ini. Tidak pernah cukup rumput untuk kami makan. Saya selalu kelaparan dan air di sini pun tidak baik." Kemudian Sammy menjawab dengan sedih. Dia berkata, "Saya minta maaf kalau kamu kelaparan. Saya selalu mendapatkan cukup makan dan cukup air karena gembala saya selalu memberikannya untuk saya apapun yang saya perlukan." Domba kecil itu bertanya lagi, "Apakah maksudmu kamu tidak pernah berjalan di lembah yang mengerikan atau menanjak gunung yang tinggi ya untuk mendapatkan padang rumput yang lain?" Tanya si domba kecil itu. Sammy menjawab, "Oh tidak, saya bukan bermaksud begitu. Tidak, bukan berarti kita tidak pernah melalui tempat yang sulit. Tetapi gembala saya selalu membawa saya dan membantu saya untuk melalui tempat-tempat sulit itu." Kemudian domba kecil itu bertanya lagi, "Bagaimana dengan musuh-musuh yang menunggu dan berusaha untuk melawanmu?" Tanya si domba kecil itu. Jawab Sammy, "Oh, gembalaku selalu menyertai aku. Dia selalu menjaga. Tidak peduli bagaimanapun berbahaya tempat itu, dia bahkan selalu rela untuk memberikan nyawanya untuk menjaga saya, memproteksi saya." Si domba kecil itu berkata, "Saya berharap saya bisa mempunyai gembala yang bisa saya percayai." Berbicara dengan si domba kecil yang kurus itu membuat Sammy menyadari bahwa dia sangat bersyukur kalau dia memiliki gembala. Dia juga merasa sedih kepada domba kurus itu dan sebenarnya ia ingin menyatakan kebaikan hati kepada domba kecil itu, tetapi dia tidak tahu bagaimana. Tapi tiba-tiba ia memiliki sebuah ide. Dia berkata kepada si domba kecil, "Bisakah kita berteman?" tanya Sammy. Kemudian dia menyadari bahwa si domba kecil itu matanya langsung bersinar. Kemudian Sammy melanjutkan lagi, "Karena kamu tidak punya nama, saya akan memanggil kamu my friend. My friend itu artinya temanku." Wow, si domba kecil makin terlihat bangga dan dia berdiri sedikit lebih tinggi. Dan dia sangat bahagia. Kemudian si domba kecil itu berkata, "Saya suka itu. Oke, kita bertemu lagi besok di tempat yang sama, di pagar yang sama." Begitulah Sammy berkata sambil dia tertawa. Oke, kemudian saya punya sedikit quiz buat Jojos. Oke, Jojos, you ready to answer mommy question? Oke, mommy will ask you the question. Job, why was Sammy a happy sheep? Just he has a food and has a water and has a chest. Oke, saya tanya sama Jojos, kenapa Sammy kelihatan seperti domba yang bahagia? Jojos berkata bahwa karena dia mempunyai makanan, minuman yang cukup dan aman. Next question, okay, Jojos? What does the name Samuel means? Do you remember? Sad. No, hurt By Jesus. Loved by God, loved by Jesus ya. Apa arti nama Samuel? Jojos menjawab, didengar oleh Allah. Number 3 question, okay? Yeah. What are same things Sammy know about his shepherd? Because Shepherd is what? Is the shepherd good, bad? good. Good ya. Not bad. Good ya. Jadi apa yang Sammy tahu tentang gembalanya? Bahwa gembalanya itu baik. Jawab si Jojos. Number 4 ya, jawab. Pertanyaan nomor 4. What a sheep in the other pasture? Was the sheep in the other pasture happy, Job? Yes. Huh? Was the sheep in the other pasture, the skinny one, happy? No.
No, saya tanya sama dia, apakah domba kecil yang di padang rumput sebelah itu bahagia? Judges menjawab tidak. What did Sammy do to show kindness to the little sheep? Little want to be my friend. Louder? Little want to be my friend. Iya. Pertanyaan saya itu, apa yang Sammy lakukan untuk menunjukkan kebaikan hati kepada si domba kecil itu? Dan Judges menjawab, maukah kamu menjadi temanku? Oke, the last one, oke? Who is our good shepherd, Jo? What Jesus? Louder? What Jesus? Yes, saya tanya yang terakhir, siapakah gembala kita yang baik? Judges menjawab, Tuhan Yesus. Nah, renungan saya hari ini tentunya saudara bisa tahu ya, dari mana kira-kira tema ayat Alkitab yang saya ambil. Saya ambil dari Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu saya ambil dari Mazmur 23 ayat 1. Ayat-ayat pendukungnya yang saya ambil ada Yohanes 10 ayat 14. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Aku mengetahui milikku dan milikku mengetahui aku. Saya terjemahkan dari bahasa Inggris ya. Kemudian Yohanes 10 ayat 3. Dia memanggil domba-dombanya dengan nama-namanya. Dengan namanya. Yohanes 10 ayat 11. Aku adalah gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Oke, saudara-saudara, teman-teman. Saya cuma mau bilang, di saat-saat seperti sekarang ini, saat-saat kita semua dalam keadaan yang terjepit, tapi kita tidak terhimpit. Jangan sampai kita melupakan bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Jadi sekalipun kita berjalan di dalam lembah yang kelam, ataupun kita mendaki begitu tinggi, bukit begitu tinggi, tapi seperti Sammy katakan, bahwa dia tidak pernah sendirian. Ada gembalanya yang selalu berserta dengan dia, yang rela memberikan nyawanya untuk menjaga hidupnya. Jadi saudara-saudara, apapun yang kita alami di saat-saat kita terjepit, tapi ingat saudara tidak pernah terhimpit. Ya, mungkin kita merasa udah di ujung tanduk, tapi kita tidak pernah terhimpit saudara, karena kita punya orang lain yang menyelamatkan kita. Dia mendapat beban lebih berat daripada kita. Kita hanya menyandang sedikit beban, dan gembala kita itu yang menopang kita, yang menjaga kita dengan segenap hatinya. Jangan pernah lupakan dalam masa sulit apapun bahwa Tuhan adalah gembala kita, dan dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, memanggil domba-dombanya sesuai dengan namanya. So, who is our good shepherd? Lord Jesus. Lord Jesus, and it's always be Lord Jesus, right? Saya tanya lagi sama Jojo, siapa gembala kita yang baik? Dia jawab, Lord Jesus, Tuhan Yesus, dan akan selalu Tuhan Yesus. Saya nggak panjang lebar renungan saya hari ini. Saya cukup bercerita dan saudara bisa mengambil sendiri kesimpulannya dari renungan saya hari ini, bahwa betapa kita bersyukur kita punya gembala yang baik, tidak seperti domba yang di seberang pagar itu yang begitu kurus, yang tidak cukup makan, tidak cukup minum. Mungkin kita dalam keadaan yang seperti itu sekarang saudara, kelihatannya kita kejepit ya, kekurangan. Tapi kalau saudara lihat jauh di sisi seberang pagar, saudara akan lihat begitu banyak orang yang lebih sulit daripada kita. Dan ingat saudara, kalau mungkin orang di seberang pagar itu mereka berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri, tapi kita tidak, karena kita punya gembala yang baik. Oke, hanya itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Yuk. Aduh. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua kasih karunia-Mu. Renungan kami hari ini, kami ingin belajar untuk mengerti Bapak, bahwa kami selalu punya gembala yang baik, gembala yang bisa kami andalkan, yang bisa membawa kami melalui jalan yang sulit, dalam menghadapi setiap masalah, setiap pergumulan, setiap bara bahaya. Tuhan, kami tahu Engkau beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu ingat dan selalu meremahkan bahwa Tuhan adalah gembala kami, dan tidak akan pernah kekurangan kami. Terima kasih Tuhan, segala kami bagi nama-Mu. Halo Yesus, amin. Ya, dadah. Just bye-bye. 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 Bye-bye everybody. Bye-bye semuanya. Tuhan Yesus memberkati.